Hai semuanya, kalian pasti udah sering banget kan dengar kata introvert, extrovert, sama ambivert? Rasanya sekarang kata-kata ini udah kayak label yang nempel di banyak orang. Ada yang bilang, ih, aku tuh introvert banget, nggak suka rame-rame. Atau ada juga yang ngomong, wah, aku mah extrovert, nggak betah sendirian. Nah, tapi sebenarnya kalian pernah nggak sih mikir lebih dalam? Apa sih maksudnya itu semua? Apakah cuma soal suka rame atau suka sepi? Atau ada hal lain yang lebih dalam dari sekadar itu? Yuk, kita ngobrol bareng. Pertama-tama, introvert. Banyak yang salah kaprah soal ini. Orang sering nganggep introvert itu pemalu, antisosial, nggak bisa ngobrol sama orang. Padahal nggak gitu juga. Introvert itu bukan berarti nggak suka orang lain, tapi lebih ke gimana cara mereka ngecharge energi. Jadi bayangin aja, kalian punya baterai energi sosial. Kalau introvert, baterai itu ngisi ulangnya justru pas lagi sendirian, pas lagi di kamar, baca buku, dengar musik, atau cuma mikir-mikir sendiri. Ketemu orang tuh capek, bukan karena mereka nggak suka, tapi karena butuh waktu untuk ngolah semua stimulasi yang masuk. Jadi jangan salah ya, introvert bisa kok seneng ngobrol, tapi biasanya mereka lebih pilih ngobrol satu lawan satu yang lebih dalam, lebih meaningful daripada nongkrong rame-rame. Mereka lebih suka obrolan yang punya makna, bukan small talk. Sekarang ekstrovert. Nah, ini kebalikannya. Ekstrovert tuh ngecharge energinya justru pas lagi sama orang lain. Kalian pasti punya temen yang enggak betah banget kalau disuruh diem di rumah. Yang sehari nggak ketemu orang tuh rasanya udah kayak mati gaya. Mereka tuh dapat energi dari interaksi sosial, dari ngobrol, dari rame-rame, dari suasana yang hidup. Bukan berarti mereka nggak bisa sendiri ya, tapi kalau terlalu lama sendiri malah bikin mereka ngerasa kosong, nggak ada semangat. Ekstrovert biasanya jago banget dalam small talk, gampang kenalan sama orang baru, dan sering banget jadi pusat perhatian di tongkrongan. Terus ambivert gimana? Nah, ini yang menarik. Ambivert itu di tengah-tengah. Mereka bisa dapat energi baik dari interaksi sosial maupun dari waktu sendirian. Kadang mereka butuh rame-rame, tapi kadang juga pengen sendiri. Mereka fleksibel, bisa menyesuaikan diri sesuai situasi. Jadi kalau kalian pernah ngerasa, kadang gue kayak ke introvert, kadang kayak extrovert, bisa jadi kalian tuh ambivert. Dan kabar baiknya, kebanyakan orang sebenarnya ambivert loh. Manusia tuh nggak hitam putih, nggak kaku kayak cuma satu label aja. Kita semua tuh punya sisi-sisi yang kadang muncul sesuai kebutuhan dan situasi. Tapi nih ya, yang menarik buat dipikirin bareng-bareng adalah, kenapa sih orang suka banget melabeli diri mereka? Kenapa kita suka banget bilang, aku tuh begini, aku tuh begitu. Padahal kalau dipikir-pikir, manusia itu kan kompleks banget. Nggak mungkin cuma diwakili satu kata aja, apalagi soal kepribadian. Kadang label itu malah bikin kita ngerasa terjebak. Misalnya kalian ngerasa introvert, terus kalian jadi nggak mau nyoba hal baru yang menantang sosial, padahal siapa tahu kalian bakal suka. Atau kalian ngerasa ekstrovert, terus kalian nggak mau ngaku kalau butuh waktu sendiri, takut dikira nggak asik. Kadang label itu nyaman karena bikin kita ngerasa punya tempat. Tapi di sisi lain, label juga bisa jadi tembok yang membatasi diri kita. Bayangin aja, kalau dari kecil kalian selalu dibilangin pemalu, introvert, nggak suka keramaian, lama-lama kalian bakal percaya dan nggak mau keluar dari zona itu. Padahal manusia bisa berkembang, berubah, nyoba hal baru, dan itu wajar banget. Nah, dari sisi psikologi, konsep introvert-extrovert itu pertama kali dipopulerkan sama Carl Jung, seorang psikolog terkenal. Dia bilang, ini bukan soal mana yang lebih baik, tapi soal orientasi energi. Ada orang yang orientasinya ke dalam, introvert, ada yang keluar, up, extrovert, dan ada yang di tengah, ambivert. Tapi yang sering dilupain adalah, ini spektrum.
bukan kotak-kotak yang kaku. Artinya, kalian gak perlu maksa milih satu. Hari ini kalian bisa aja lebih introvert, besok lebih ekstrovert, tergantung kondisi. Dan kalau kalian mikir, aku pengen berubah nih, aku capek, jadi gini terus, itu juga gak apa-apa. Misalnya kalian ngerasa pengen lebih percaya diri di depan umum, padahal biasanya kalian diem aja. Gak masalah. Jadi introvert bukan berarti gak bisa public speaking. Jadi ekstrovert juga bukan berarti selalu pengen rame-rame. Kadang mereka juga capek dan butuh ruang sendiri. Yang penting tuh kita sadar, gimana sih cara kita ngisi energi, dan gimana kita bisa jaga keseimbangan diri. Kalau kalian ngerasa drain abis nongkrong rame-rame, mungkin itu tanda butuh waktu sendiri. Kalau kalian ngerasa kesepian terus pas lama di rumah, mungkin itu tanda butuh ngobrol sama orang lain. Dengerin aja tubuh dan pikiran kalian. Jangan maksain harus selalu sesuai label. Kadang kita juga mikir, dia mah gampang banget ngomong sama orang. Pasti dia ekstrovert. Padahal bisa aja enggak. Banyak orang yang kelihatan ekstrovert di luar, tapi begitu pulang, mereka capek banget. Karena mereka sebenarnya introvert yang berperan supaya bisa fit in. Jadi jangan gampang ngejudge orang dari luarnya aja. Kita nggak pernah tahu effort yang mereka keluarin buat tampil di depan orang lain. Saya pengen ajak kalian mikir. Kalau selama ini kalian selalu mikirin label kalian, pernah nggak sih kalian mikir gimana rasanya berdamai sama semua sisi itu? Pernah nggak kalian coba embrace sisi lain dari diri kalian? Kadang, pas kita buka diri, kita malah nemu hal-hal baru yang seru. Misalnya kalian yang biasanya diam aja, tiba-tiba nyobain jadi MC di acara kampus. Atau kalian yang biasanya rame banget, nyobain meditasi di rumah, menikmati kesendirian. Siapa tahu itu malah bikin kalian belajar hal baru soal diri kalian sendiri. Jadi, daripada sibuk mikirin, aku introvert atau ekstrovert ya, mending mikirin, aku butuh apa sekarang biar energiku seimbang. Karena pada akhirnya, yang penting bukan labelnya, tapi gimana kita ngerti dan rawat diri sendiri. Jangan terlalu keras sama diri kalian kalau kalian nggak sesuai ekspektasi. Kadang kita mikir, kok aku nggak nyaman ya di pesta ini, padahal aku ekstrovert. Atau, kok aku pengen ketemu temen ya, padahal aku introvert. Itu semua wajar banget. Kita manusia, bukan robot yang cuma punya satu mode. Dan ingat juga, kepribadian itu bukan sesuatu yang fix selamanya. Kita semua bisa berkembang, belajar, dan adaptasi. Jadi kalau kalian pengen belajar skill sosial baru, pengen lebih pede, pengen lebih nyaman sama diri sendiri, itu semua mungkin banget. Jangan biarin label bikin kalian stuck di satu tempat. Akhirnya, yang saya pengen tekankan ke kalian adalah, kenali diri kalian bukan buat ngotak-ngotakin diri, tapi buat memahami kebutuhan kalian. Kalau kalian tahu gimana cara nge-charge energi, kalian bakal lebih gampang nyusun strategi biar nggak burnout, biar tetap happy, biar tetap waras. Dan jangan lupa juga, orang lain juga sama kayak kalian. Mereka juga lagi cari cara buat ngerti diri sendiri. Jadi yuk, kita sama-sama kasih ruang. Nggak gampang ngejudge dan belajar buat lebih empati satu sama lain. Karena pada akhirnya, baik introvert, ekstrovert, maupun ambivert, kita semua manusia yang butuh dimengerti. Gimana? Udah mulai kebayang kan? Yuk sekarang coba pikirin, kalian tuh biasanya lebih dapat energi dari mana? Dan apa kalian udah kasih diri kalian waktu untuk recharge dengan cara yang pas? Kalau belum, mungkin ini waktunya kalian mulai dengerin diri sendiri lebih baik. Saya yakin kalian bisa. Kita semua bisa. Karena hidup ini bukan soal pasang label, tapi soal tumbuh dan belajar bareng.